Aku menghela napas. Sabar, Kay. Batinku. Oh ya, Mbak. Ningrum duduk di sampingku. Aku berhasil membuat iblis itu kepedesan. Mukanya merah dan matanya berair seperti nangis. Ini pemandangan yang paling aku suka. Sambung Ningrum. Wajahnya seperti puas setelah melakukan sesuatu. Siapa? Apaan? Tanya aku belum mengerti ceritanya. Dia berhasil mencampurkan bubuk cabai ke minuman Guntur. Timpa Angga muncul dari pintu kamar. Apa? Aku terkejut dan tertawa kecil. Aku hebat kan? Ningrum merasa bangga berkata seperti itu sambil menarik turunkan alisnya. Angga menceritakan apa yang terjadi di rumah Guntur. Membayangkan Ningrum sembunyi di belakang kursi Guntur pasti sangat mendebarkan. Bocah ini ada-ada saja. Tapi aku akui kali ini aku suka dia mengerjai Guntur. Syukurlah kamu udah pulang, Kak, ucapku melihat ke Angga. Kamu kenapa bisa tertembak? Kak Angga membungkukkan badan sejajar dengan kakiku. Ini, Kak, aku menyibakkan sarung dan memperlihatkan luka tembakku di kakiku. Astaga, lagian apa yang kamu lakukan? Aku udah bilang jangan bergerak sendiri. Aku diam dimarahi. Aku sadar karena aku salah. Kalau kamu terluka begini, bagaimana kita bisa membalas Guntur? Sambung ke Angga. Suaranya sudah mulai datar. Maafkan aku, Kak. Aku ingin mencari Nining, jawabku. Nining siapa? Itu anak ibu yang hilang kita jumpai kemarin. Astaga, Keke. Kamu pergi mau mengantarkan nyawa ke sana. Yang kita hadapi bukan penjahat biasa, tapi dia seorang gerombolan besar dan punya banyak anak buah. Kak Angga mempelototi aku. Jangan marah, Kak. Aku tahu aku salah. Bantu aku cari obat paling bagus. Aku ingin sembuh dan bergerak secepatnya. Kak Angga menghela napas. Luka tembakan tidak semudah itu sembuh. Tembakannya tidak mengenai tulangku, Kak. Hanya daging paha aja. Tapi kenapa lukamu bisa cepat kering seperti sudah diobati? Ini apa yang menempel di lukamu? Kak Angga memperhatikan daun obat yang diberikan Mbak Ireng untuk menempel di lukaku. Itu aku menceritakan kejadian di ruang bawah tanah rumah kayu Guntur tentang Bima menyelamatkan aku hingga membawa aku ke gubuk-gubuk Mbak Ireng, serta semua tentang ibu kandung Bima dan kenapa aku bisa pulang dengan selamat. Aku ceritakan sedetail mungkin. Gawat, Bima tahu penyamaran kita. Kak Angga terlihat cemas. Bima tidak sejahat yang kita pikir selama ini, Kak. Justru dia juga ingin merebut kembali haknya yang dirampas Guntur. Mungkin karena dia cinta mati samamu, Mbak. Timpal Ningrum. Apaan sih, kamu masih kecil? Jangan bilang cinta-cintaan, jawabku. Aku sudah 12 tahun, Mbak, ucap Ningrum. Aku dan Kak Angga hanya tersenyum menatap wajah polasnya. Kita harus tunggu kamu sembuh. Sebaiknya kita balik ke kota. Setelah kamu sembuh, baru kita kesini lagi. Aku diam terpaksa menyetujui. Lagian aku kesulitan bergerak karena luka kakiku. Mungkin inilah saatnya aku membawa Ningrum ke kota bersamaku. Ayo siap-siap, aku akan cari kendaraan. Aku mengemas baju-bajuku, dibantu Ningrum. Setelah membersihkan badan dan mengganti baju, aku siap-siap pulang ke kota. Aku harap ayah mengizinkan aku balik lagi ke sini. Misi ini belum selesai. Sini tasmu, biar aku letakkan di kursi. Kak Angga mengambil tas ranselku, lalu meletakkannya di kursi rotan. Aku mau cari sewa mobil, kalian tetap di dalam. Ucap Kak Angga, diambang pintu kamarku. Iya, Kak, jawabku. Pintu depan berderet dibuka Kak Angga. Sembunyi, Rum, ada Guntur. Ucap Kak Angga pelan. Aku mengintip di balik jendela, ada Guntur dan seorang anak buahnya melangkah mendekati rumah ini. Gawat, aku tidak ingin dia melihat aku kesakitan melangkah. Aku harus pura-pura terbaring seperti sedang sakit. Ningrum langsung naik ke atas lemari untuk bersembunyi seperti biasa. Mau kemana enggak? Tanya Guntur yang terdengar hingga ke kamar. Mau balik ke kota, Pak, jawab Kak Angga. Loh, kenapa cepat sekali? Apakah ada masalah hingga kalian tidak betah di desa ini? Bukan, Pak, Keke sedang sakit. Aku harus mencari dokter. Dari semalam tubuhnya sangat lemah. Tidak usah ke dokter. Aku akan carikan tabib terbaik di desa ini. Aku jamin Keke sembuh. Tidak usah repot, Pak. Kami bisa mengatasinya. Keke butuh dokter, bukan tabib.
Tidak, tidak. Izinkan aku yang mencarikan obat untuk Keke. Tolong, jangan bawa Keke keluar desa ini dalam keadaan sakit. Apa kata ayahnya nanti? Aku malu sebagai kepala desa tidak bisa membantunya. Sepertinya Guntur menghalangi kami keluar dari desa ini. Apa mau Guntur? Aku harus hati-hati. Tapi Pak, kami akan kembali lagi setelah Keke sembuh, ucap Angga. Cepat panggil Mbak Ireng, bawa ramuan terbaiknya, bilang kepadanya, aku akan membayar mahal kalau dia berhasil mengobati Keke. Kita Guntur ke anak buahnya. Baik Tuan. Terdengar suara langkah meninggalkan rumah ini. Itu pasti suara langkah anak buah Guntur. Boleh aku melihat Keke, Angga? Mau apa Guntur melihatku? Aku takut Ningrum terlihat di atas lemari. Keke sedang istirahat, Pak. Jawab Angga berusaha menolak. Maaf, bukan maksud aku lancang. Aku tahu Keke seorang gadis. Tidak baik seorang laki-laki melihatnya ke kamar. Aku hanya ingin melihat Keke di depan pintu kamar aja. Guntur ini bikin rewel aja. Aku mengambil selimut dan pura-pura tidur. Baiklah Pak, silakan. Ucap Angga terpaksa. Aku memejamkan mata. Suara langkah semakin dekat dan pintu berderi dibuka. Oh Keke, kasihan sekali dia enggak. Tolong biarkan Keke sembuh dulu. Aku yakin Mbak Ireng bisa menyembuhkan Keke, aku mohon. Apa? Guntur memohon untuk menerima jasanya mengobatiku? Kenapa aku berpirasat kalau Guntur ada maunya? Apakah aku salah? Tapi dia tahu hubungan aku dengan Bima. Silakan duduk dulu Pak. Ajak ke Angga agar pintu kamar aku ditutup. Baiklah. Pintu kamarku ditutup ke Angga. Aku baru membuka mata dan mendengar percakapan mereka yang terdengar hingga ke kamar. Angga, aku tidak ingin terjadi hal yang buruk kepada Keke. Aku janji akan membuat Keke bahagia tinggal di desa ini. Aku akan memberikan apapun yang Keke mau, asal dia betah. Tidak usah Pak, kami udah banyak berhutang budi terhadap Bapak dan Bima. Tunggu Angga, ini bukan tentang Bima, tapi tentang diriku pribadi. Terima kasih Pak, Bapak kepala desa yang baik yang pernah aku temui. Oh, Bima. Aku ingin menemui Keke, rasanya aku belum tenang. Dia tertembak dan butuh pengobatan lanjut. Mbak Ireng meminta aku menjemput ramuan ke rumahnya. Aku ingin Keke secepatnya sembuh sebelum ayah mengetahui luka tembak Keke. Aku sudah siap-siap dan melangkah menuruni anak tangga. Di lantai 1 aku lihat ayah bersama 1 orang anak buahnya. Dia terburu-buru membawa bermacam buah dalam kantong transparan dan rantang makanan yang dijinjing. Ayo cepat bawa semua keperluan Keke. Pastikan dia dan kakaknya tidak kekurangan satu apapun. Ucap ayah. Ayah menyebut nama Keke. Apa aku tidak salah dengar? Aku memperlambat langkah agar bisa mendengar lagi ucapan ayah. Tuan, selimut baru sudah kami antarkan, tapi gadis kota itu menolaknya. Ucap seorang anak buah ayah lainnya yang baru datang. Kenapa ditolaknya? Katanya dia masih punya selimut. Mbak Ireng masih di sana? Masih Tuan, kata Mbak Ireng. Gadis kota itu tidak boleh keluar rumah dalam beberapa hari. Bilang sama yang lain, jangan ada yang berani menyentuh gadis kota itu. Perlakukan mereka dengan istimewa. Dia calon nyonya baru di rumah ini. Keke calon nyonya baru di rumah ini. Astaga, apakah ayah ingin menjadikan Keke pengganti ibu? Guntur gila. Dia mau menjadikan Keke pengganti ibu. Sepertinya Guntur masuk perangkap. Dia tidak tahu kalau selama ini Keke lah yang mencoba menghancurkan bisnisnya. Dan Keke juga yang membunuh Bang Jaka. Aku percaya Bu Mintan berkata jujur waktu itu. Tetap letakkan selimut itu di rumah yang dihuni Keke. Makanan dan buah ini juga kalian antar. Tita ayah kepada 2 orang anak buahnya. Baik Tuan. Jawab mereka sambil membawa kantong buah dan rantang makanan. Aku ingin tahu apa pendapat ibu. Ibu pasti kesal. Ulah ayah, aku juga tidak yakin Keke menerima si tua ini. Keke gadis pintar dan tangguh. Kali ini, ayah, aku pastikan tertipu. Puff, Bujungi. Pintu berderit. Bima masuk sambil membawa nampan berisi makan dan minum. Nampan tersebut diletakkan di atas nakas, lalu dia duduk di tepi ranjangku. Bu, ayo makan. Ucap Bima, lalu menopang kepalaku agar aku duduk. Sekali-sekali, tubuh aku susah digerakkan. Benturan batu di kepalaku serasa kepala ini mau pecah. Untuk berteriak sakit saja, aku susah. Mungkin aku akan mendekati kematian.
Sebelum aku mati, Guntur harus kubalas. Sakit. Aku meneteskan air mata berusaha untuk duduk. Ibu akan sembuh, ayo makan. Bima mengambil mangkuk bubur dan nampan yang diletakkannya di nagas, lalu menyuapiku. Aku berusaha membuka mulut. Menggerakkan mulut saja aku harus menahan sakit yang teramat sakit. Jika Guntur tidak menghentikan warga desa secepatnya, mungkin aku sudah mati. Kesempatan sedikit yang diberikan Guntur untukku menghirup napas akan aku gunakan untuk mencabut nyawanya. Bu, ayah sepertinya ingin menjadikan Keke istri kedua. Ucap Bima sendu. Aku langsung batuk mendengar ucapan Bima. Guntur betul-betul sudah gila. Dia mencari gadis muda penggantiku. Dan gadis itu pacar Bima. Padahal Bima sudah seperti Jaka. Kenapa dia tega bersaing dengan Bima? Aku akan menggagalkan rencana Guntur. Ini minum, Bu. Bima mengambil segelas air putih dan meminumkannya padaku. Aku menghela napas. Rasa laparku mendadak hilang. Aku tidak terima Guntur senang di atas penderitaanku. Bima, aku memegang pergelangan tangan Bima. Apa, Bu? Bima menatapku. Maafkan aku, nak. Tolong, maafkan aku. Aku meneteskan air mata berusaha bersuara. Ibu salah apa? Mendadak rasa bersalahku menyelimuti hati. Aku bersalah terhadap pamanku dan juga Anjani sepupuku. Mereka menerima dan merawatku, tapi aku membalas mereka dengan mengambil semua harta benda dan bersekongkol dengan Guntur membunuh paman. Aku ingin mengakui kesalahan aku sebelum mati. Aku ingin Bima mendapatkan hak penuh perkebunan ini karena itu memang punyanya. Maafkan aku. Ibu salah apa? Berjanjilah. Berjanjilah kalau kamu akan menghancurkan bisnis Guntur. Berjanjilah, Bima. Aku tertatih-tatih bicara. Kali ini aku hanya menyebut Guntur, bukan suamiku lagi. Bima terpana menatapku. Aku tahu, di hati kecilnya pasti ingin membebaskan gadis-gadis yang tersiksa. Karena dia pernah ingin menyelamatkan salah satu gadis untuk ritual sesatku. Kenapa ibu ingin bisnis ayah hancur? Tanya Bima. Biar aku bisa menebus dosa aku kepada Anjani. Aku menyebut nama Anjani, ibu kandung Bima. Meskipun ulahku, Anjani mati, tapi aku tidak pernah ingin Bima tahu kalau aku bukan wanita yang melahirkannya. Aku menyayanginya. Aku ingin dia juga tetap menyayangiku meskipun dia tahu kebenarannya. Anjani, maafkan aku. Maafkan aku, Anjani. Aku akan menebus dosaku. Aku akan mengembalikan semua hak anakmu. Aku menyayangi anakmu. Aku menyesal. Aku mendapatkan karma dari perbuatanku. Bisnis yang aku mulai bersama Guntur menghancurkan aku seperti aku menghancurkanmu. Siapa Anjani, Bu? Pertanyaan Bima membuat air mataku semakin mengalir. Sebenarnya aku tidak sanggup untuk berkata jujur, tapi semua ini harus diketahui Bima. Dia berhak tahu karena dialah yang akan membalas Guntur. Guntur harus mati. Jika setelah aku bercerita, kamu membenciku, terserah kamu, itu hakmu. Tapi aku minta apapun yang kamu rasakan padaku, tolong lakukan permintaanku sebelum aku mati. Aku mohon, tolong maafkan aku, Bima. Aku memohon.